Halo friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan ST dinilai tambah kuat. Samurai biru bisa ketar-ketir friend. Amazing. Timnas Indonesia akan kedatangan Jepang sebagai pemuncak grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia friend. Duel kedua tim akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jepang masih kukuh di puncak grup C dan berpeluang besar mengamankan tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 friend. Mereka mengemas 10 poin dari 4 pertandingan. Artinya 3 pertandingan mereka menang dan 1 pertandingan mereka seri. Berbeda dengan Indonesia, 3 permainan seri, 1 pertandingan kalah friend. Bedanya Jepang belum pernah terkalahkan, sedangkan kita belum pernah menang friend. Nah, jadi di sini sedangkan tim Indonesia di urutan kelima friend dengan nilai 3 poin. Nah, jadi sepanjang sejarahnya timnas Indonesia sudah bertemu sebanyak 16 kali friend. Hasilnya Indonesia meraih 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan 9 laga dimenangkan oleh Jepang friend. Terakhir kali timnas Indonesia bisa menang dari Jepang terjadi pada 24 Februari 1981 friend. Itu sudah sangat lama friend. Kala itu tim Garuda menang 2-0 dalam laga persahabatan friend. Bagaimana peluang timnas Indonesia untuk meladeni Jepang kali ini? Mari kita bahas bersama-sama friend. Nah, jadi walaupun beda kelas, namun Indonesia sekarang sudah tambah kuat. Nah, jadi di sini dikatakan pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan dalam kanal YouTube Sportify Indonesia memberikan peluang besar timnas Indonesia untuk membuat kejutan atas Jepang pada bulan ini friend. Menurutnya kekuatan pasukan STY kini sudah bertambah kuat dari sebelumnya. Timnas Indonesia pernah menghadapi Jepang pada Piala Asia 2023 friend yang diselenggarakan di Qatar. Ketika itu tim Merah Putih kalah 1-3 dari Jepang. Namun kondisi skuad yang berbeda dari pertemuan sebelumnya dinilai menjadi faktor timnas Indonesia akan membuat kejutan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 15 November tahun ini friend. Jepang itu kelasnya beda. Peringkatnya sekarang naik ke 16 ranking FIFA. Tapi Indonesia bisa menahan draw Australia yang peringkat 24. Dan kemarin Australia bisa imbang di markas Jepang. Bukan main-main ini. Di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kata pria yang akrab disapa Ropan tersebut friend. Nah, jadi ini memang skuad Indonesia ketika melawan Jepang pada tahun 2023 di Piala Asia itu berbeda dengan skuad yang sekarang. Pada saat itu Indonesia belum diperkuat Tom Hai, belum diperkuat Kevin Veldong, belum diperkuat Jay Itzes, belum diperkuat Miss Hilgers, Eleanor Rangers, dan ada beberapa pemain lainnya friend. Tentu ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Kembali lagi nanti bagaimana Coach ST membuat taktik yang sesuai dan jangan sampai melakukan eksperimen-eksperimen yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Lakukan saja hal yang perlu dilakukan friend. Nah, jadi di sini namun
Skuad timnas Indonesia sekarang sudah berbeda saat pertemuan ketika melawan Jepang di Qatar. Saat itu Indonesia sudah diperkuat beberapa pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Ekan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Strike. Sekarang wajah timnas sudah semakin kuat, terutama setelah kehadiran sejumlah pemain diaspora termasuk Mads Hilgers dan Eliano Rangers. Waktu Piala Asia 2023 kita belum punya Martin Pas, J.I.Z, Tom Haye, Ragnar Orap Mangun, Kelvin Verdong, dan Mads Hilgers. Jepang cuma menang 3-1. Itu pun lewat penalti dan gol bunuh diri dari Justin Hubner. Nah, pada saat itu Indonesia kalah 3-1. Namun Cina ketika melawan skuad yang sekarang sudah lebih kuat bisa mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1. Kalau saya nggak salah. Intinya Jepang bisa mengalahkan Indonesia dengan skuad yang sudah lebih kuat ini. Artinya sepak bola ini tidak bisa dihitung dengan matematika. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Kita bisa menang dengan tim yang kuat dan kita juga ada kemungkinan kalah dengan tim yang lemah. Itu tergantung bagaimana taktik yang dimainkan pada saat pertandingan tersebut. Karena taktik ini berbeda-beda, starting line up yang dimainkan juga berbeda-beda. Jadi banyak faktor yang menyebabkan suatu tim itu bisa menang dan bisa kalah. Jadi ditambah lagi kita sekarang ketika melawan Jepang itu jumlah pemainnya 12 versus 11. Karena kita ada pemain ke-12 yang jumlahnya puluhan ribu orang, yaitu para supporter yang berada di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nanti ketika Indonesia versus Jepang, ini lumayan membuat tekanan yang cukup berarti bagi Jepang, dan bisa membakar semangat timnas Indonesia untuk bisa lebih semangat dalam berjuang untuk mencuri poin minimal 1 atau bahkan bisa 3 poin. Ini luar biasa. Kita kalah dari Cina dan bisa menang dari Jepang. Ini kan suatu hal yang bisa dikatakan dunia terbalik. Nah, jadi timnas Indonesia punya sedikit keuntungan saat menyambut Jepang mendatang adalah dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang akan membadati Gelora Bung Karno. Dukungan dari supporter akan menjadi pemain ke-12 dan memompa semangat tempur Tom Haye dan kawan-kawan. Namun demikian, kondisi ini juga perlu menjadi catatan agar tidak menjadi bumerang sendiri, yakni terlalu percaya diri. Karena jangan sampai over percaya diri itu menjadi kita sombong, dan ketika sudah sombong maka itu saatnya kita akan terjatuh. Besok Indonesia akan bermain di rumah sendiri dengan atmosfer Gelora Bung Karno yang luar biasa. Pelatih mereka bilang Indonesia sudah berbeda sekarang. Bonusnya luar biasa. Kalau kita bisa mengalahkan Jepang, tegas Roni Pangemanan. Nah, jadi ini luar biasa. Apabila kita bisa memenangkan pertandingan ketika melawan Jepang, itu adalah modal yang sangat berharga kita untuk melawan Arab Saudi, untuk melawan Australia nanti, untuk melawan Bahrain, untuk melawan Cina. Ini luar biasa modalnya, karena kita mampu mengalahkan sang juara grup yang secara ranking FIFA itu peringkat 16 dunia. Ini luar biasa. Dengan secara di atas kertas Jepang itu sangat kuat dibandingkan beberapa negara lainnya, dan juga secara realitanya pun jelas menampilkan gap yang luar biasa. Karena ketika melawan Cina pun
dibantai habis-habisan. Ketika melawan Bahrain juga bisa menang, ketika melawan Arab juga menang, dan hanya seri dengan Australia. Jadi kita kalau menang melawan Jepang ini, tim-tim selanjutnya ketika melawan Indonesia tidak melihat dengan sebelah mata lagi, friend. Mereka sudah menjadi waspada dan lebih berhati-hati, sehingga kita menjadi lebih percaya diri bahwasanya kita tim yang paling kuat saja bisa kita menangkan, apalagi tim yang lebih lemah secara di atas kertas, friend. Namun bukan berarti dengan adanya kepercayaan diri tersebut bisa meremehkan lawan, karena kita sudah mengambil pengalaman dari Cina, friend, yang dimana kita sudah sangat pede, dan dengan kepedean tersebut kita merubah strategi dan menjadikan pertandingan tersebut sebagai ajang coba-coba atau eksperimen, sehingga kita harus menerima kekalahan yang cukup menyedihkan, friend. Nah, jadi dalam hal ini jangan sampai dengan over confident ini bisa membuat kita menjadi sombong dan menjadi meremehkan lawan, karena kita sudah berpengalaman ketika melawan Cina, friend, yang dimana kita secara statistik di ronde 3 ini kita belum pernah menang, sedangkan Cina belum pernah menang juga, namun mereka selalu kalah dan kita selalu seri. Artinya kita lebih hebat dari Cina dalam secara statistik pada saat itu. Namun seketika bisa berbalik, yang dimana kita kalah untuk pertama kali dengan negara yang selalu kalah di beberapa pertandingan sebelumnya, friend. Artinya dalam sepak bola ini tidak ada yang tidak mungkin. Semoga Indonesia bisa beruntung untuk melawan Jepang, dan syukur-syukur kita bisa menang. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.